nggak bisa keramas sendiri di rumah. Jadi saya itu selalu ke salon, saya selalu cuci rambut ke salon. Itu juga bisa menambah untuk penampilan kan. Sampai sekarang masih kelihatan awet muda, bodinya goals banget gitu kan dibanding dengan seusia kakak. Tipsnya apa sih kak? Nggak tahu ya, saya sih ngejalanin kegiatan sehari-hari, makanan sehari-hari itu ya biasa aja semuanya gitu. Saya tuh berusaha supaya bisa rajin untuk ngerawat aja sih sebenarnya. Ngerawat muka, rambut misalnya. Saya tuh kan nggak bisa keramas sendiri di rumah. Jadi saya itu selalu ke salon, saya selalu cuci rambut ke salon. Itu juga bisa menambah untuk penampilan kan. Nah selain itu juga kayak wajah gitu ya, rajin ke dokter muka yang kayak gitu-gitu. Kalau makanan sampai detik ini nggak ada larangan sih, cuman kalau saya ngerasa udah agak berat badannya nambah, ya saya ngurangin makanan sendiri, misalkan nasi yang dikurangin, porsi dikurangin, yang kayak gitu aja sih. Oh, berarti nasi tetap dikonsumsi ya kak? Semua masih dikonsumsi, sampai gorengan apa semua masih dikonsumsi. Cuma kalau saya ngerasa nih, kan saya nimbang juga kan, hampir setiap hari saya nimbang. Kalau misalnya udah mulai tambah, oh ya berarti saya mesti kurangin porsinya. Bentar. Berapa kali sih Mbak Tessa ke salonnya? Kalau salon 3 hari sekali. 3 hari sekali. Buat cuci rambut. Kalau kayak ke dokter muka, biasanya saya usahakan 2 minggu sekali saya balik. Entah itu cuman suntik untuk vitamin kulit gitu. Itu cuman salah satu hal yang paling sederhana, paling simple yang saya rajinin gitu loh. Ya yang lain-lainnya itu ada tambahan-tambahan lagi sih. Misalkan saya ngerasa ini dagu apa namanya ini, double chin saya gitu udah mulai kelihatan. Nah itu juga saya nanti minta sama dokter untuk dibakar lemak kayak gitulah, kayak perawatan kayak gitulah. Kan ada juga tuh Mbak Tessa yang kayak suntik salmon mungkin ya. Oh iya, suntik salmon. Iya, apa Mbak Tessa tertarik juga untuk suntik salmon itu? Sebenarnya sih saya itu biasanya itu dengan hal-hal kecantikan begitu saya percaya bahwa itu benar-benar bagus gitu ya, manfaatnya sangat-sangat bagus. Tapi biasanya saya nggak berani langsung mencoba, kecuali ada yang mereferensikan atau mungkin ada dokter yang menawarkan ke saya gitu ya. Itu biasanya saya mau mencoba gitu ya. Kalau saya sih yakinnya kalau sesuatu obat atau ya segala sesuatu ya, obat untuk kecantikan kah, untuk kesehatan kah, kalau sampai sudah bisa dipasarkan di tempat umum itu berarti sudah layak untuk dikonsumsi sama kita gitu. Kan juga banyak juga nih endorse kadang yang masuk seperti toko kecantikan mungkin. Produknya dicoba gitu, berani nggak sih? Kalau saya kebetulan nggak banyak yang kasih endorse. Iya loh benar, kalau dokter muka istilahnya klinik kecantikan muka cuma 1. Nah yang lain-lain karena saya sudah punya 1 klinik kecantikan yang memang sudah partneran sama saya selama 7 tahun. Jadi yang lain-lain itu saya cari perawatan yang tidak ada di klinik saya itu. Nah biasanya itu hal-hal yang baru itu biasanya yang luar lah, kayak waktu itu ada kursi dari listrik, dari frekuensi listriknya itu bisa membuat kita supaya tidak geser yang kayak gitu. Jadi beda perawatan gitu. Nah kalau untuk muka saya sudah mempercayakan kepada 1 dokter muka saya ini gitu. Nggak mau sembarangan berarti ya kak? Iya sih, karena memang nggak enak juga kan. Saya juga udah punya yang kerja sama saya, terus ada gitu. Saya udah merasa cocok sama mereka. Jadi kalau misalnya dicampur-campur juga saya juga nggak nyaman juga. Sampai detik ini sih kita kan sama-sama cocok gitu. Jadi ya terus aja di situ. Tapi buat saya sendiri pernah gak sih kayak ngerasa pakai krim wajah gitu tapi wajah agak panas gitu, pernah gak sih?
Oh, gatel pernah. Gatel. Dulu tapi udah lama banget. Waktu sekitar 20 tahun yang lalu kali ada. Dulu lagi booming-boomingnya salah satu klinik di Jembatan 5 kalau nggak salah. Nah, ya. Nah, itu semua orang kayaknya pakai gitu sama itu. Ya kan? Sampai sekarang pun masih besar gitu. Cuman sayanya yang nggak ngerasa cocok karena waktu itu kan memang caranya pengobatannya dia treatmentnya dia itu kita harus kulitnya itu dikelupas dulu. Nah, proses untuk pengelupasan kulit itu sampai kita tuh serasa merah dan gatel. Nah, itu pernah saya waktu lagi tidur nggak sengaja kegaruk di leher, jadi kayak orang dicupang gitu, garis gitu. Kan malu ya, jadi kayak kita tutupin. Terus saya nggak betah gitu, kayak gatel muka, seluruh muka itu nggak betah gitu. Nah, terus akhirnya saya juga mukanya jadi sensitif, jadi nggak bagus kalau tidak memakai krim dari dia. Nah, kalau yang sekarang saya mau pakai krim dari mana aja, ya kayak kulit badak lah gitu istilahnya. Krim dari mana aja nggak masalah gitu, karena kalau klinik yang sekarang saya ini kerjasama itu memang dia ada juga krimnya gitu ya, krim pagi kah, krim malam kah, krim jerawat kah, tapi dia juga perawatan dari dalam. Nah, biasanya saya yang ambil tuh perawatan dari dalamnya gitu, jadi aman aja. Kalau dari kakak ada nggak sih pantangan makan gitu? Nggak ada kalau pantangan makan. Kan tadi saya bilang apapun saya bisa makan tapi kalau memang kebetulan udah ngerasa badannya agak berat, barulah saya ngurangin porsi gitu sih. Untuk olahraga sendiri apa? Olahraga itu biasanya saya paling sepedaan, terus di rumah juga ada alat olahraga. Tapi ya gini, kalau saya udah pulangnya malam dari lokasi, biasanya saya nggak olahraga. Jadi iya, jadi ya memang nggak rutin lah istilahnya gitu. Kalau dulu bisa juga pakai formalin gua. Jadi kalau misalnya dulu masih bisa dijadwalin, oh ya setiap hari Senin kah, hari Rabu kah gitu kita main sepeda gitu, masih ada gitu. Sekarang belum bisa. Oke. Kakak ini kan sampai sekarang